Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agla Nuriska, NIM-nya 1111938 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Dosen pengampu saya itu Ibu Weni Desti Febrian, SEME, sebagai mata kuliah manajemen perbankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kegiatan ekonomi. Menurut Ismail, menyebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki 3 kegiatan utama, diantaranya yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dikenal dengan istilah funding, yang merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dikenal dengan istilah lending, yang merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Lalu yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Memberikan jasa-jasa bank lain dikenal dengan istilah servis, yang merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Lalu jenis-jenis bank. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank terdiri dari yang ke-1 itu bank umum, yang kedua adalah bank perkreditan rakyat atau yang biasa disebut BPR. Lalu jenis bank yang kedua ada dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari yang pertama bank milik pemerintah, yang kedua bank milik swasta, yang ketiga bank milik koperasi, yang keempat bank milik asing, lalu yang kelima bank milik campuran. Lalu jenis yang bank berikutnya yang ketiga adalah dilihat dari segi status, terdiri dari bank devisa dan bank non devisa. Lalu yang terakhir dilihat dari segi cara menentukan harga, terdiri dari yang pertama bank yang berdasarkan prinsip konvensional, lalu bank yang berdasarkan prinsip syariah. Sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana bank adalah yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri, yaitu modal setoran dari para pemegang sahamnya. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Lalu yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Lalu pengertian suku bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, dan lain-lain. Jenis suku bunga. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya. Yang pertama, bunga simpanan. Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Lalu yang kedua, bunga pinjaman, atau biasa disebut suku bunga kredit.
merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau debitur atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Disebut juga bunga kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh, seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh, ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Seperti dijelaskan di atas bahwa untuk menentukan besar suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya, baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi faktor-faktor lainnya, seperti yang pertama kebutuhan dana, kedua persaingan, lalu kebijaksanaan pemerintah. Ada target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, dan terakhir jaminan pihak ketiga. Bagaimana penggunaan dana bank? Penggunaan dana bank untuk dua prioritas. Pertama adalah dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank sehari-hari, termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Cadangan sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas jangka waktunya diberikan kurang dari 1 tahun. Cadangan sekunder ini semata-mata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan. Penyaluran kredit dilakukan dengan memberikan kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. Investment merupakan penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.